Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun jama'a rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baligh wa balighani wa ra'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai hari ini kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keberkahan oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah, untuk memperbaiki ibadah kita sebelum ajal menjemput kita. Bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Dan insyaallah kita lakukan dengan istiqomah, maka kita ini akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa setiap yang awal pasti ada akhir. Ini adalah satu kepastian di dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang kekal ada di dunia ini. Semuanya akan datang dan pergi, berubah bergeser masa dan perubahan waktu. Lihatlah kita manusia misalnya, keluar dari rahim ibu menjadi bayi tidak berdaya, lalu berangsur menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak berubah lagi kita menjadi remaja, dan dari remaja kita berubah lagi menjadi dewasa, untuk kemudian berangsur-angsur memasuki hari tua. Ketika kita memasuki hari tua, maka perubahan frontal pun terjadi pada diri kita. Yang tadinya kulitnya kencang, tampan, mulai keluar keriput di sana sini, mata mulai rabun, gigi mulai tangga, utusan malaikat maut banyak di kepala kita berupa obat. Dan ini adalah satu kepastian buat kita semua. Ketika kita memasuki hari tua, 1 bulan kita menunggu, 1 tahun kita menunggu, maka sampailah kita kepada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut ajal. Maka bertemulah kita dengan maut. Dan ini adalah kepastian. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menerima kenyataan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalaulah lahir adalah perpindahan hidup dari alam lahir ke alam dunia, maka kematian pada hakikatnya perpindahan hidup dari alam dunia ke alam barzah. Alam barzah ini adalah pintu gerbang antara alam dunia dan alam akhirat. Ketika kita masuk kematian, maka cuma ada 2 pilihan untuk menuju alam barzah: selamat atau celaka. Dan kalau kita disuruh pilih, maka kita selalu memilih selamat. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita mencari jalan
untuk menuju alam barzah untuk mencari keselamatan. Karena kita selama ini disibukkan oleh urusan-urusan dunia sehingga kita lupa bahwa kita akan kembali nanti menjadi alam barzah. Bagaimana agar kita selamat dari alam barzah? Banyak ulama salaf salih telah mengajarkan kepada kita. Di antaranya Abu Tasmarkan di dalam kitab Tadbirul Qafil. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin selamat di alam barzah, maka jalankan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu adalah perintah utama di dalam agama Islam dan hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Banyak saudara kita yang bangga dengan gelar Islam, tapi sholat 5 waktu tidak pernah dikerjakan. Bangga dengan predikat muslim, tapi sholat waktu tidak pernah ditinggalkan. Rasulullah telah mengingatkan kita di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa perbedaan antara kafir dan umatku adalah apa kata Rasulullah? Faman taraka faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh kafir, sungguh dia telah kafir. Jadi hati-hati. Apalagi nanti di yaumil qiyamah, awalu min sa'atimahu, bahwa yang pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pangkat dan gelar kita, bukan kekayaan kita, bukan kedudukan kita, tetapi akan yang pertama yang akan ditanya apa? Min amali sholat kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua akan kita selamat dan baca. Perbanyak membaca Al-Qur'an Karim, minimal sehari 10 lembar atau 1 ayat. Kali di dalam alam pertanyaan wa imamuka, bagaimana kita akan menjawab wa imamuka kalau dalam kehidupan di dunia kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah memegang mushaf Al-Quran? Ini ada satu pertanyaan di alam barzah. Yang kedua, ayat ketiga, perbanyak sedekah. Sedekah adalah salah satu yang akan menolong kita di alam barzah. Bahkan sedekah ini akan menolong kita di padang mahsyar nanti. Perlu berbanyak sedekah, insya Allah akan kita selamat di alam barzah. Yang terakhir, berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, atau berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, minimal dalam salat setiap ada salat 3 kali. Insya Allah kita akan selamat di alam barzah. Mudah-mudahan fantasikan ini akan dapat mendapatkan akan menjadikan pahala buat kita semua insya Allah. Barakallahu lakum wa 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 lakum